Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tata Steel Chess Turnamen memasuki jeda kedua atau rest day kedua kawan. Tak ada partai yang dimainkan tadi malam, dan untuk itu saya akan coba ulas satu partai lagi yang terjadi di putaran ke-8 kemarin. Yang kita ulas adalah partainya Alireza Firoza versus Pentala Harikrishna. Alireza sekarang posisi rankingnya naik ke 14 dunia setelah bermain cukup bagus di turnamen ini. Sebelumnya dia berada di peringkat ke-18 sebelum mengikuti turnamen ini. Sedangkan Pentala Harikrishna yang merupakan pecatur nomor 2 India ini juga naik satu peringkat ke ranking 21 dunia. Dan itulah kawan sekilas tentang profil kedua pemain. Sekarang kita langsung lanjut ke permainannya. Di sini Pentala Harikrishna memegang putih, hitam dipegang Alireza. Pentala memainkan pion D4. Dibalas oleh Alireza dengan pion D5, pion C4 Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan pion C6. Kita dapati permainan Slav Defense dari Alireza. Dan Harikrishna melanjutkan dengan variasi pertukaran pion pukul pion dipukul balik oleh pion gajah putih F4. Yang biasanya kawan-kawan akan diikuti langkah berikutnya oleh putih memainkan pion E3 sehingga terbuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah berikutnya. Alireza meresponnya dengan kuda C6, pion E3, dan gajah putih F5. Biasanya langkah yang cukup populer bagi hitam memainkan langkah kelimanya adalah kuda ke petak F6. Tapi langkah gajah ke petak F5 ini yang dipilih oleh Alireza, dan Harikrishna meresponnya dengan gajah putih ke B5. Langkah gajah putih ke B5 ini untuk mengempin kuda agar kuda tidak lompat kembali ke peta B4 di langkah berikutnya untuk memberikan ancaman skak garbuan pada beteng putih. Jadi terlebih dahulu Harikrishna langsung mencegah taktik ini dengan gajah ke B5, dan Alireza pun melanjutkan dengan pion E6 membuka diagonal petak gelapnya, kuda putih C3, dan kuda hitam ke E7. Beteng putih ke C1, pion A6 mengancam gajah, gajah mundur ke E2, dan pion F6 lanjut Alireza. Mungkin tujuan dari Alireza memainkan pion F6 ini kawan-kawan untuk memberikan kontrol lebih pada peta E5 serta peta G5 agar gajah putih ini juga tidak bisa mengepin kuda. Di sini Pentala Harikrishna merespon dengan pion G4 mengancam gajah. Gajah mundur ke G6 dan kuda ke F3. Selanjutnya Alireza melanjutkan gajahnya mundur ke F7 yang mungkin akan memberikan kesempatan bagi pionnya untuk didorong ke depan ataupun memberikan ruang bagi kuda untuk lompat ke peta G6. Pentala pun merespon dengan gajah mundur ke G3 dan pion H5. Balas Alireza menantang pion putih, tantangan ditolak. Harikrishna lebih memilih mendorong pionnya ke G5 menantang pion hitam di peta F6. Tantangan juga ditolak oleh Alireza memainkan kudanya ke G6, membuka akses bagi menterinya untuk membackup pion F6. Dan di sini kawan, kita sudah menemukan posisi yang cukup kritis, yang cukup menentukan di langkah-langkah berikutnya bagi kedua pemain. Di posisi ini kawan-kawan, analisis engine menunjukkan langkah pion H4 merupakan langkah atau pilihan terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Tapi di sini Pentala Harikrishna meneruskan langkahnya dengan pion pukul pion. Langkah ini terlihat masuk akal kawan-kawan, tapi Alireza setelah ini mempunyai rencana untuk mendapatkan gajah petak gelap putih dengan pion H4. Dan lihatlah kawan-kawan, posisi petak gelap ini sudah dikontrol oleh kuda hitam ini. Tentu saja di langkah berikutnya, walaupun gajah ini melangkah ke peta F4 ataupun ke peta E5, kuda hitam akan siap untuk memakan gajah putih ini. Terlebih dahulu, Pentala Harikrishna pukul pion G7, dipukul balik oleh gajah hitam, gajah putih pindah ke E5 dan dipukul oleh kuda, pion pukul kuda, dipukul balik oleh kuda hitam. Dan sekali lagi lihat kawan, setelah kehilangan gajah gelapnya, putih akan mempunyai kelemahan di petak gelap. Apalagi dengan posisi yang terbuka seperti ini kawan, hitam diuntungkan karena masih mempunyai sepasang gajah. Tentu gajah lebih kuat kawan, karena badannya lebih besar daripada kuda.
Oke, kita lanjut langkah berikutnya oleh Hari Krishna dan tidak melanjutkan pertukaran perwira lagi. Hari Krishna melangkahkan kudanya ke D4, beteng hitam digeser ke C8, bersiap untuk bertarung di lajur C yang sudah terbuka ini dengan beteng putih. Di sini kawan, Hari Krishna memutuskan untuk rokade pendek. Sebuah langkah yang cukup berani kawan dari Hari Krishna ini, walaupun di depan rajanya sudah tidak ada pion, tapi Hari Krishna memilih langkah yang cukup beresiko ini. Kenapa di posisi seperti ini kawan, Hari Krishna tidak memainkan betengnya ke G1 saja? Karena setelah hitam memainkan gajah ke peta F6 kawan, peta-peta ini sudah dikontrol oleh para perwira hitam, jadi tidak efektif lagi bila betengnya digeser atau diletakkan di peta G1 ini. Jadi Hari Krishna langsung memilih rokade pendek walaupun di depan rajanya sudah tidak ada lagi pion. Dan Alireza melanjutkan langkahnya dengan kuda ke C6, menantang pertukaran kuda, ataupun juga memberikan ruang bagi pionnya untuk didorong maju ke E5. Tantangan terhadap kudanya tidak diterima kawan-kawan. Pentala Hari Krishna memainkan gajah ke G4. Mengepin pion terhadap beteng, juga memberikan tekanan pada pion E6 ini. Dan Alireza mengeliminasi kuda putih dipukul balik oleh pion dan beteng naik ke C6. Memberikan bantuan backup untuk pion E6 ini kawan, yang mungkin juga dengan memainkan betengnya ke C6 ini. Setelah pion didorong naik ke atas, beteng kemungkinan akan digeser ke lajur atau ke sayap raja. Dan Pentala Hari Krishna melanjutkan langkahnya dengan kuda ke E2, membuka lajur C, menawarkan pertukaran beteng. Penawaran ditolak oleh Alireza memainkan pion H3 untuk mempersempit ruang gerak Raja Putih, atau juga mungkin nantinya Menteri Hitam akan diletakkan di peta G5. Tentu saja idenya adalah Menteri akan memberikan ancaman skakmat di peta G2. Tapi ancaman ini masih cukup prematur kawan. Di sini Pentala Hari Krishna memainkan beteng naik ke C3 untuk bersiap mengeliminasi pion hitam di H3 ini. Tapi langkah ini diantisipasi oleh Alireza memainkan betengnya ke H4. Jika gajah pukul pion H3, beteng hitam akan pukul beteng di C3 kawan, dan selanjutnya putih akan kehilangan satu perwira. Oleh karena itu, Pentala pun tak pukul pion hitam ini, memainkan betengnya ke G3. Menteri Hitam ke C7 lanjut Alireza memberikan dukungan serangan di sayap raja ataupun memberikan dukungan bagi betengnya untuk menempati baris kedua. Dan Pentala memainkan betengnya ke E1. Raja Hitam ke F8 menghindari taktik ekstrian dari putih, dan Menteri Putih ke D3. Mendukung para perwiranya untuk segera mengeliminasi pion hitam ini. Alireza tidak memperdulikan pion H3-nya, memainkan pion E5 menantang pion pusat putih. Tantangan ditolak, Menteri Putih ke A3 skak terlebih dahulu. Ditutup oleh Menteri Hitam dan terjadi pertukaran menteri di langkah ke-28 kawan. Selanjutnya, Pentala pukul pion H3. Langkah ini terlihat bagus untuk mendapatkan pion hitam, tapi akan membuat lajur H semakin terbuka bagi kedua beteng hitam memberi tekanan pada lajur ini. Dan langkah selanjutnya oleh Alireza kawan, pukul pion putih D4. Kuda putih ke C1 menghadang pergerakan pion hitam, dan beteng digeser ke lajur D bersiap untuk pukul gajah putih. Gajah pun mundur ke G2. Kenapa Raja Putih tidak pindah ke peta G2 ini saja kawan-kawan untuk melindungi gajahnya? Kalau kita menganalisanya menggunakan engine di langkah-langkah berikutnya, ancamannya masih tetap sama kawan-kawan. Hitam akan mendapatkan pion H2 ini. Jadi di sini langsung Pentala memainkan gajahnya ke G2. Beteng hitam pukul pion H2 dan kuda putih ke D3. Beteng hitam turun ke H5 untuk memberikan backup atau kontrol pada peta E5 untuk menghadang pergerakan kuda yang mungkin akan lompat ke peta H5 ini. Pentala pun memberikan dukungan kudanya dengan pion F4 dan beteng hitam digeser ke C6. Pentala tidak melanjutkan langkah kudanya kawan-kawan, memainkan gajahnya ke F3, mengancam beteng. Beteng pun digeser ke H6
dan beteng putih turun ke D2 menghadang pergerakan beteng hitam yang mungkin akan menempati peta C2. Beteng hitam digeser ke G6 menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak. Pentala Harikrishna memainkan pion F5 mengancam beteng. Beteng pun kembali ke H6 dan kuda putih lompat ke F4, memberikan tekanan pada pion D5. Alireza tidak mencoba mempertahankan pionnya ini. Dia memainkan pion D3, memberikan ruang bagi gajahnya untuk melakukan skak di langkah berikutnya. Dan kuda pun pukul pion D3. Gajah ke D4 skak ditutup oleh kuda. Jika di posisi ini kawan-kawan, Raja Putih mencoba bergeser ke peta F1, selanjutnya hitam akan menggeser betengnya ke H3, memberikan tekanan pada kedua perwira putih ini. Bila putih mencoba mempertahankan posisi kudanya, ancaman skak mat pun tak akan terbendung lagi. Dan jika di posisi ini, gajah putih di backup oleh beteng di peta F2, putih akan kehilangan betengnya. Dan tentu saja kawan-kawan, di variasi ini dapat dipastikan hitam akan menang. Di posisi ini kawan-kawan, saat mendapatkan skak dari gajah hitam, Pentala menutupnya dengan kuda. Dan hitam pun melanjutkan, atau Alireza pun melanjutkan dengan menempatkan beteng di baris kedua, sebuah spot yang cukup bagus bagi hitam atau bagi beteng hitam, yang kemudian di beberapa langkah berikutnya bersiap untuk mengeliminasi para pion ini. Raja Putih bergeser ke F1 menghindari pimpinan dari gajah hitam. Beteng pukul pion. Beteng putih ke E2 menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak. Beteng ke B1 skak ditutup kembali oleh beteng, dan beteng H digeser ke B6. Kuda putih lompat ke D3. Gajah hitam ke C3 mengancam beteng. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng skak. Raja ke F2, dan akhirnya Alireza mengaktifkan rajanya untuk ikut bermain. Beteng putih ke H2, raja ke F6, raja putih ke E3, dan raja hitam ke G5. Tidak langsung pukul pion ini kawan, karena jika langkah ini yang dipilih, putih akan membalasnya dengan gajah pukul pion. Jika dipukul balik oleh gajah, beteng putih akan skak di peta H5. Jika raja mempertahankan gajahnya di peta E6, kuda akan skak menggarpu gajah. Gajah hitam pun akan tewas. Oleh karena itu, Alireza tidak langsung pukul pion putih ini kawan-kawan, hanya menggeser rajanya ke G5. Pentala melanjutkan dengan kuda ke C5. Beteng hitam ke B5 mengancam kuda. Beteng putih mengancam gajah, dan gajah mundur ke G8 mengancam beteng. Beteng ke C7 melindungi kudanya, dan akhirnya raja hitam mempunyai kesempatan pukul pion putih ini. Sekarang di langkah ke-50 kawan, Alireza unggul 2 pion atas putih. Tapi setelah kuda putih ini pukul pion B7 kawan, Alireza kembali hanya unggul 1 pion, dan Alireza melanjutkan dengan pion D4 skak. Raja ke F2, beteng ke B2 skak, ditutup dengan gajah, dan raja ke F4 mempersempit ruang gerak raja hitam. Pentala pun melanjutkan dengan kuda ke D6. Gajah putih ke D2 berniat untuk memberikan ancaman skak kembali di peta E3, dan raja bergeser ke F1. Beteng hitam ke B1 skak ditutup dengan gajah. Di sini kawan, Alireza tidak langsung memukul gajah ini, karena apabila langkah ini dilakukan, raja putih akan ke E2 untuk memberikan ancaman pada beteng dan gajah. Alireza di sini kawan hanya melangkahkan pion D3, tapi langkah inilah yang membuat Pentala Harikrishna harus menyerah di langkah ke-56. Tentu saja di langkah-langkah berikutnya, apabila permainan tetap dilanjutkan, akan seperti ini jadinya kawan. Dan mungkin seperti inilah kawan-kawan jadinya apabila permainan akan tetap dilanjutkan. Oleh karena itu kawan, di langkah ke-56 setelah Alireza memainkan pion D3-nya, Pentala Harikrishna pun menyerah di langkah ke-56. Dan itulah kawan-kawan akhir permainan yang terjadi antara Pentala Harikrishna versus Alireza Firoza.
Dengan kemenangan ini kawan-kawan mengantarkan Alireza Firoza menduduki puncak klasemen sendirian. Dan apabila di 5 game berikutnya kawan-kawan Alireza tetap konsisten bermain dengan gayanya seperti ini, dapat dipastikan Alireza akan memenangkan turnamen Tata Steel edisi ke-83 ini. Dan itulah kawan-kawan ulasan untuk hari ini. Kita akan bertemu di ulasan-ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.